wabarakatuh. Sungguh suatu nikmat yang tak terkira atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah dari Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kebebasan kita menghirup udara segar di pagi hari dan merasakan hembusan angin menembus pori-pori tubuh kita setiap harinya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan dan kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya terlahir dari rahim seorang ibu. Anda terlahir dari rahim seorang ibu pula. Kita semua terlahir dari rahim seorang ibu. Ibu adalah orang yang sangat berjasa kepada kita semua. Beliau melahirkan kita dengan penuh perjuangan, memberikan air susunya kepada kita, menyuapi kita setiap hari, mengganti popok kita di waktu kecil, mendidik kita, membimbing kita, mendampingi kita di saat suka maupun duka, dan memberikan berjuta pengalaman, cerita yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan itu akan sangat berguna bagi kita di kemudian hari. Sahabat-sahabatku, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Mungkin itu hanya sebuah kiasan, namun di dalamnya mengandung sebuah pengertian dan makna yang begitu luas. Mengapa? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Jika tidak ada ibu, kita tidak akan lahir ke dunia ini. Beliau membesarkan kita dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa balasan, tanpa mengharap apapun dari kita. Meskipun nantinya kita akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari, beliau tak akan mengharap suatu apapun dari kita. Beliau akan akan senang sekali jika kita sudah berhasil dan menjadi orang yang berguna, setidaknya bagi diri kita sendiri, dan jika memang memungkinkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Pernahkah terbesit di benak kalian apa sumbangsi kita terhadap ibu kita? Apakah kita sering menyakiti beliau? Apakah kita sudah membalas budi kebaikan beliau? Coba kita renungkan. Mungkin terkadang kita tak sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, yang menyakiti hati beliau, namun selalu beliau pendam. Saya masih ingat ketika saya bersekolah dulu, guru agama saya bilang, jangan sekali-kali kalian bilang halah atau ah kepada ibu kalian. Kelihatannya sepele pemirsa, namun di dalamnya terdapat makna yang begitu luas, yang bisa kita artikan bahwa kita tidak boleh menentang perkataan ibu dan selalu mematuhi perkataan beliau. Itu bisa berarti juga setiap ibu menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik, kita tidak boleh menundanya. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu pula yang selalu saya renungkan dan saya cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun tak pernah saya bilang ah kepada ibu saya,
Karena saya yakin perkataan dari guru agama saya itu adalah benar. Jika saya tidak mematuhi ibu saya, jika saya menunda perintah ibu saya, maka saya akan sangat berdosa besar. Kelihatannya memang sepele, namun kita harus menyeimbangkan kehidupan kita dengan yang terlihat sepele seperti itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari agar kita selalu ingat akan jasa-jasa ibu kita, orang tua kita yang telah berkorban banyak untuk kita hingga kita bisa berdiri seperti sekarang ini. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, ibu, 3 huruf namun banyak maknanya. Ibu adalah orang yang sangat peduli pada kita. Ibu tak pernah menunjukkan kesedihan ketika kita sedang dalam masa-masa yang sangat tidak stabil ataupun sedang dalam kondisi sedih. Beliau tidak akan dan berusaha tidak menunjukkan ekspresinya menangis ataupun bersedih. Kenapa? Karena beliau ingin menjadi penguat kita, ingin menjadi penopang kita dikala kita susah ataupun sedih. Karena dengan demikian, jika kita melihat beliau tidak dalam keadaan sedih, tidak larut dan merasakan kesedihan kita, maka kita akan bangkit lagi, menyaksikan semangat beliau yang terus memotivasi kita hingga kita bisa meraih cita-cita di masa yang akan datang untuk masa depan kita. Saya selalu ingat kata-kata ibu, jadilah orang yang berguna. Jika tidak bisa berguna untuk orang lain ataupun orang banyak, setidaknya kamu bisa berguna untuk diri kamu sendiri. Paling tidak, kamu bisa bermanfaat dan berguna untuk anak-anakmu kelak. Itu yang selalu saya ingat. Hingga saya bisa berdiri seperti ini, saya bisa kuat menghadapi segala cobaan. Itu karena kata-kata dari beliau. Maka dari itu, ingatlah selalu nasihat ibu. Karena sesungguhnya, apapun perkataan ibu itu adalah hal menuju kebaikan. Mungkin ada kalanya ibu menunjukkan lelah, letih, sedih. Tapi itu justru harus menjadi cambuk kita, harus menjadi motivasi kita supaya kita bisa menyemangati ibu kita lagi, meyakinkan beliau bahwa kita berdiri di sampingnya. Kita tidak bisa membalas dengan rezeki yang berlimpah. Ibu sebenarnya tidak menginginkan itu. Apa yang bisa kita balas? Kita berada di sampingnya, kita selalu menyertai beliau. Meskipun jauh, doa kita selalu menyertai beliau, mendukung beliau, memberikan semangat dan motivasi supaya beliau tidak pantang menyerah dengan usianya yang semakin lanjut. Karena beliau selalu memotivasi kita. Mungkin ada ibu yang tidak banyak bicara, namun yakinlah, di dalam hati beliau selalu ada doa yang terselip dan teriring bersama lantunan, bait-bait, kata-kata yang mungkin entah kemana, yang pasti nanti akan tersampaikan di telinga kita, dalam hati kita. Itulah yang harus kita camkan.
Sahabat-sahabatku, saya hanya ingin mengingatkan, sesibuk-sibuknya kalian, tetaplah ingat beliau, tetaplah peduli beliau, memperhatikan beliau, karena sedikit saja perhatian yang kalian berikan pada ibu, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa bagi ibu kalian. Beliau tidak menuntut nantinya akan menerima balasan harta yang melimpah. Namun, beliau hanya menginginkan anaknya menjadi orang yang berguna. Itulah sahabat-sahabatku, sedikit motivasi dari saya tentang ibu. Saya hanya ingin memberikan renungan kepada kalian. Bagi saya juga yang masih banyak kekurangan, bahwa jangan lupakan ibu kalian. Lantunan doa dan perhatian harus selalu kalian berikan kepada ibu sebagai orang yang begitu besar jasanya pada kita. Demikian sahabat-sahabatku, kita bertemu di lain hari dengan topik yang lain yang berbeda, dan saya ingin sahabat-sahabat merenungkan kata-kata saya dan motivasi saya kali ini. Sahabat-sahabatku yang saya sayangi, sedikit renungan saya tadi, saya hanya ingin menyampaikan satu poin penting yang telah saya katakan tadi. Mungkin terlihat sepele, namun itu akan terbawa hingga di kemudian hari, hingga kita memiliki anak cucu dan bisa kita ajarkan kepada mereka kelak. Satu kata yang kelihatannya sepele namun sangat mengena. Jangan sekali-kali berkata "ah" kepada ibu, karena itu bisa menyakiti hati beliau. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga renungan yang telah saya uraikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi cerminan diri bagi saya juga, bagi kalian juga, sehingga kita kelak akan menjadi orang yang lebih bermanfaat dan bisa membahagiakan ibu khususnya dan orang tua kita pada umumnya. Demikian sahabat-sahabatku, maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya hanya ingin memberikan sedikit renungan kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.